Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan terkait dengan hal yang ta'an fi rawi. Sebelumnya kita sudah selesai dan lanjut sekarang setelahnya al-mukhalafah, kemudian sudah isnad kemarin bidamjin mauquf marfu mudraj. Sekarang takdim ta'khir, lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aw bi ziyadatin rawin fal muwazidu fi muttasilil asanid. Atau dengan tambahan seorang rawi maka dinamakan mazid fi muttasilil asanid. Aw in kanatil mukhalafa bi ziyadatin rawin fi asna'i isnadi wa man lam yajidha atqanu mimman zadaha fa hadha huwal mazidu fi muttasilil asanid. Atau jika terjadi pada mukhalafah dengan tambahan rawi pada pertengahan sanad dan siapa yang tidak menambahkannya itu lebih mungkin dari siapa yang menambahkannya, maka ini dia dinamakan mazid fi muttasil asanid. Masya Allah. Jadi kalau ada takdim ta'khir maka maklub kemarin ya. Kemudian kalau ada tambahan rawi. Kalau ada tambahan dari rawi di tengah sanad. Yang mana yang menambah itu adalah atqon. Lebih kuat, lebih mungkin daripada yang tidak menambah. Iya, maka ini yang disebut dengan al-mazid. Ini yang disebut dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Tambahan dalam hal menunjukkan bersambungnya itu sanad ternyata. Tapi ingat, ini kalau yang menambahnya apa? Atqon. Lebih kuat daripada yang tidak menambah. Kalau yang menambahnya malah dhaif, itu masalah lagi itu. Itu adalah masalah lain lagi. Sekarang ini yang belum katakan adalah man lam yazidha atqon mimman zadaha. Dia bilang begitu. Di setengah sanad mukhalafah yang tidak menambahnya lebih kuat daripada yang menambahnya. Ini disebut al-mazid. Tapi ada syaratnya. Beliau akan sebutkan sebentar syarat daripada tambahan yang dianggap atau tambahan yang tidak dianggap. Ada syaratnya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lihat. Wa syartuhu ay yaqa at-tasrihu bis sama'i fi mawdi'i ziyadah. Wa illa famata kana mu'an'anan masalan tarajjahatil ziyadah. Syaratnya terjadinya tasrih itu dengan mendengar pada tempat-tempat terdapat tambahan. Syaratnya yaqa tasrih bis sama'. Terjadi tasrih kalau dia memang mendengarnya. Pada tempat yang dia tambah. Kalau tidak, maka kapan dia an-anah misalnya. Maka tarajjahat az-ziyadah. Biroji az-ziyadah. Berarti ini masalah tadi yang kita pahami sebaliknya. Kalau tambahan yang kuat dianggap. Tapi kalau tambahannya adalah lebih mungkin daripada orang yang tidak menambah, lebih mungkin daripada yang menambah, itu dianggap juga tambahan. Tapi syaratnya harus tasrih bis sama. Harus tasrih bis sama. Atau tasrih bis sama dia bilang, iya sami itu. Haddatsana, akhbarona. Itu namanya tasrih bis sama. Iya. Kalau tidak, maka kalau dia riwayatkan dengan an-anah. Riwayatkan dengan an-anah. Dia katakan an atau annah. Iya. Masuk juga di situ. Maka tarajjahatiz ziyadah. Maka lebih roji apa? Tambahannya. Kalau tidak, kalau lebih dia dengan menggunakan an. Menggunakan an. Karena riwayat menggunakan an itu ada ihtimal do'if. Ada ihtimal do'if. Berarti yang tidak menambah pakai an. Sementara yang menambah pakai haddatsana. Mana antum kuatkan? Yang menambah. Yang menambah. Demikian pula bahkan para ulama membahas juga sebaliknya. Ada orang
yang menambah pakai an. Yang tidak menambah pakai haddatsana. Antum kuatkan yang mana? Haddatsana. Iya, karena yang pakai an itu ada tadlis. Ada apa? Jenis tadlis. Apalagi kalau rawinya memang rawi apa? Mudallis. Memang dia dhaif. Iya, memang dia dhaif karena dia muhim lis sama, memberikan sangkaan bahwa dia mendengar padahal dia tidak mendengar. Ini nanti terjadi dalam mazid fil asnad fil asanid. Apa kita terima atau tidak itu tambahan? Apakah kita terima atau tidak itu tambahan? Maka nanti sebenarnya pada dasarnya adalah kembali kepada siapa yang menyelisihinya. Siapa yang menyelisihinya? Apakah yang menambah lebih kuat atau yang tidak menambah lebih kuat? Terus apakah tasribis sama atau tidak tasribis sama? Itu sebenarnya yang kita lihat nanti. Iya kalau ada hadits. Terus? Au bi ibdalihi wala murajjiha fal muttarib. Hmm. Atau dengan menggantikannya dan tidak ada yang merajihkannya, maka dia muttarib. Ini namanya muttarib. Ada namanya hadits muttarib. Goncang. Goncang ini nanti bisa goncang sanad, bisa goncang matan. Iya. Goncang sanad, bisa goncang matan. Tiba-tiba ada riwayat. Sanad ini begini. Di sana lain dia ganti orangnya. Diganti orangnya. Dan tidak ada merojih. Tidak ada yang lebih merojihkan. Bahwa yang diinginkan adalah rawi yang itu meriwayatkan dari ini atau bukan. Maka ini namanya nanti hadits muttarib. Cuma muttarib ini bisa nanti muttarib al-isnad. Kalau sanadnya. Bisa juga muttaribul matan. Kalau terkait dengan apa? Matannya. Ketukar misalnya matannya. Ketukar misalnya matannya. Maka ini namanya nanti muttarib. Au in kanatil mukhalafah bi ibdalihi ay ar-rawi wala murajjiha li ihda riwayataini 'ala al-ukhra fa hadha huwa al-muttarib wa huwa yaqu fil isnadi ghaliban wa qad yaqu fil matni. Masya. Atau jika terjadi pada mukhalafah dengan menggantikannya, yaitu menggantikan rawi dan tidak ada yang merujukkannya daripada salah satu dua rawi di atas selainnya, maka ini dinamakan muttarib. Dan dia kebanyakan terjadi pada sanad dan kadang terjadi pada matan. Lebih sering sanad kalau muttarib itu. Karena banyak orang mengganti, apalagi rawi yang dhaif, kadang mengganti nama rawi dhaifnya menjadi rawi yang kuat. Yang menjadi rawi yang kuat. Kadang dia meriwayatkan langsung dari sini, kadang juga dia menambah. Itu kan tadi mazid. Kadang juga dia mengganti orangnya. Kadang lewat si fulan, rawi fulan. Kadang juga di tempat lain dia riwayatkan dari rawi yang fulan. Ini namanya apa? Muttaribul isnad. Ini kebanyakannya di sanad. Tapi kadang juga terjadi pada matan. Lakin qala ayyahkum al-muhaddisu 'ala al-hadisi bittirabi bin nisbati ila al-ikhtilafi fil matni duna al-isnadi. Akan tetapi sedikit dari ahli hadis yang menghukumi di atas hadis dengan muttarib dengan melihat pada perbedaan pada matan tanpa melihat sanad. Ini dia, ini faedah ya. Makanya al-ghalib adalah pada sanad. Karena jarang sekali ahli hadis menghukumi hadis ini muttarib karena matannya. Karena matannya, jarang sekali. Lebih sering itu adalah dia bilang muttarib, langsung pikiran kita kemana? Ke sanad sebenarnya. Jarang sekali ulama menghukumi hadis muttarib karena matannya yang diganti. Matanya yang diganti. Terus? Wa qad yaqul ibdalu amdan imtihanan, dan kadang terjadi penggantian seorang secara sengaja untuk menguji. Kadang juga terjadi ya ibdal karena sengaja tapi untuk menguji yang ingin diuji itu. Wa qad yaqulu ibdalul amdan liman yuradu ikhtibarul hifzihi imtihanan min fa'ilihi kama waqa'a lil Bukhari wal Uqaili wa ghairihima. Dan kadang terjadi penggantian secara sengaja terhadap orang-orang yang ingin menguji hafalannya. Dan dari pelakunya itu seperti terjadi pada Imam Bukhari dan Uqaili dan selain dari keduanya. Wa syartuhu alla yastamirru alaihi bal yantahi bintihail haja. Ini syaratnya. Dan syaratnya dia tidak terus menerus di atasnya, bahkan dia berhenti dengan berhentinya hajat. Jadi boleh kita mengganti ya sanad dengan matan yang lain atau rawi dengan rawi yang lain untuk menguji si yang diuji. Tapi kalau bilang tidak boleh terus menerus. Bahkan harus berhenti dengan berhentinya kebutuhan kita. Artinya lewat masa ujian jangan lagi dilakukan. Jangan lagi
dilakukan. Kan ini dilakukan karena untuk maslahat saja. Untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Walau waqa'a al-ibdalu 'amdan limaslahatin La la limaslahatin bal lil-i'rabi lil masalan ig. bal lil-i'rabi masalan fa huwa min aqsamil mawdu'. Walau waqa'a ghalatan fa huwa minal maqlubi aw mu'allal. Masya. Maka seandainya jika terjadi penggantian secara sengaja tanpa ada maslahat bahkan untuk membuat hal-hal aneh contohnya, maka dia termasuk dari jenis maudu. Jadi yang dilakukan sengaja tanpa ada maslahat maka dihitung hadis apa? Palsu. Dan seandainya terjadi kesalahan maka dia dari maklub atau mu'allal. Kalau terjadinya bukan karena sengaja, karena salah, maka dikatakan hadis apa? Maklub. Yang sudah lewat atau hadis apa? Mu'allal. Au bitagirin ma'am bako isyaki fal musahhafu wal muharrafu. Ini lagi, yang jenis lain lagi. Atau dengan perubahan bersamaan dengan tetapnya konteks maka dia mushaf dan muharraf. Au in kanatil mukhalafa bitaghyiri harfin aw hurufin ma baqa'i suratin suratil khatti fi siyaqi. Atau jika terjadi pada mukhalafah dengan perubahan satu huruf atau huruf-huruf bersamaan tetapnya bentuk tulisan dalam konteks. Kan ada huruf dalam bahasa Arab itu sama rumahnya. Sama rumahnya. Tapi beda titik. Misalnya beda titik 1, titik 2. Sama rumahnya. Iya, sama hurufnya. Ini disebut nanti dengan istilah mushaf muharraf. Ya, dalam istilah hadis. Fa in kana dzalika bin nisbati ila naqti fal mushaf. Ini dia. Kapan kita namakan mushaf? Mushaf. Nah, apa itu? Jika tersebut dilihat dengan melihat kepada pemberian tanda maka dia mushaf. Kalau itu terkait dengan titik. Dia titik 1 dia jadikan titik 2. Titik 2 dia jadikan titik 1. Itu disebut apa? Mushaf. Jadi kalau salah titik namanya mushaf. Iya. Misalnya habbah menjadi hayyah. Seperti cerita yang terkenal itu. Iya. Dia mau berobat dengan habbatus sauda. Tapi salah titik. Menjadi apa? Hayyatus sauda. Paham tak? Ini namanya apa? Mushaf. Jadi kalau salah titik, terkait dengan titik namanya mushaf. Wa in kana bin nisbati ila syakal wal muharraf wa ma'rifatu hadha an-naw'i Muhammad. Muhammadun. Muhimmatun. Iya, terus. Jika tersebut dilihat kepada harokat maka dia muharraf. Jadi kalau yang berubah adalah harokatnya, dhamma dia fathah dia kasroh misalnya. Harokatnya, bukan titik, sudah pas titiknya. Jannah, jinnah, junnah misalnya. Seharusnya dia bilang jannah, tapi dia bilang junnah. Atau dia bilang jinnah. Paham kan? Titik. Seharusnya dia bilang jinnah, tapi malah dia bilang junnah. Masalah harokat. Maka ini disebut apa? Muharraf. Jadi kalau mushaf, titiknya. Titiknya. Kalau muharraf, harokatnya. Sukun dan harokat dan sukunnya. Dan mengetahui jenis ini itu penting. Wa qad sannafa fihi al-Ashkari wa Daruqutni wa ghairuhuma. Dan sungguh telah menulis padanya al-Ashkari dan Daruqutni dan selain dari keduanya. Wa aksaru ma yaqu fil mutuni wa qad yaqu fil asma'i allati fil asanid. Dan kebanyakan itu apa yang terjadi pada matan dan kadang terjadi pada nama-nama yang berada dalam sanad. Berarti ini lawan dari mutarib. Kalau mutarib lebih sering di sanad daripada di matan. Kalau ini lebih sering di matan daripada di sanad. Karena terkait dengan harokat. Tapi ada juga orang salah harokat terkait dengan nama rawi. Jadi kalau dia salah harokat nama rawi, namanya muharraf. Kalau salah titik dalam nama rawi, namanya apa? Mushaf. Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilul ma'ani. Dan tidak boleh sengaja mengubah matan dengan pengurangan dan sinonim kecuali orang yang mengetahui menggantinya dengan pengurangan atau menggantinya dengan sinonim. Mengubah matan dengan menguranginya atau dengan sinonimnya tidak boleh diubah kecuali orang yang mengetahui dengan apa yang mustahil terjadi pada makna. Kecuali bagi alim yang paham makna hadis. Artinya boleh meriwayatkan dengan makna kalau antum ahli. Kalau antum apa?
ahli. Tapi kalau bukan ahli, maka riwayatkanlah per huruf, per kata. Sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi. Bagi orang alim bisa, karena dia tahu ada kosakata, ada kata yang mewakili itu makna itu, kata itu. Ini kalau hadis, kalau Quran kan memang tidak boleh secara mutlak diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis dibolehkan, tapi li alim tidak terbuka secara mutlak. Wala yajuzu ta'ammudu takyiri surati al-matni mutlaqan. Dan tidak boleh sengaja merubah bentuk matan secara mutlak. Wala ikhtisaru minhu bin naqsi wala ibdalul lafzi al-muradifi bil lafzi al-muradifi lahu. Dan tidak boleh meringkas darinya dengan mengurangi dan tidak mengganti lafaz yang sinonim dengan lafaz yang sinonim untuknya. Illa li'alimin bimazlulatil alfazi wa bima yuhilul ma'ani ala sahihi fil mas'alataini. Kecuali orang yang mengetahui dengan petunjuk-petunjukan lafaz dan dengan apa yang mustahil Kecuali yang mengetahui madlulatil alfaz, kandungan lafaz ya. Yang mengetahui kandungan lafaz boleh. Iya. Dan dengan apa yang mustahil terjadi pada makna di atas kebenaran pada dua masalah. Di atas pendapat yang sahih dalam dua masalah ini. Beliau ulang lagi setelahnya rinciannya. Amma ikhtisarul hadis fal aktharuna 'ala al-jawazihi bi syartihi an yakuna alladhina yahtasiru 'aliman. Li'anna 'alima la yaqsudu min al-hadisi La yanqusu min al-hadisi illa ma la yata'alluqu lahu bima yubkihi minhu. Bihaisu la takhtalifu ad-dilalah wa la yaftallu al-bayan. Hatta yakuna al-mazkuru wal mahzubu bimanzilati khabarain. أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف جاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. Adapun perincian hadis maka kebanyakan meringkas hadis maka kebanyakan dari mereka itu di atas membolehkannya dengan syarat yang meringkasnya itu seorang alim. Nah itu dah. Jadi boleh meringkas hadis tapi syaratnya yang meringkasnya seorang alim. Kenapa? Beliau kasih tahu alasannya. Karena sesungguhnya seorang alim tidak mengurangi dari hadis kecuali apa yang tidak berhubungan darinya. Terhadap apa yang tetap darinya. Tanda apa yang disisakan, dia tinggalkan. Jadi seorang alim itu tahu, dia kurangi, dia sampai sini disampaikan. Kan dia tahu setelahnya tidak ada hubungannya. Setelahnya tidak ada hubungannya. Ya orang alim yang tahu itu. Ya terus. Dari sisi dia tidak menyelisih pendalilan dan tidak kosong penjelasan. Dari sisi juga bahwa kalaupun dia kurangi ini, tidak beda pendalilannya. Tetap sama. Tetap sama. Dan tidak mencacati penjelasan. Artinya tetap jelas walaupun dia apa? Kurangi. Nah ini syaratnya. Harus alim kemudian dia tahu bahwa kalau dia kurangi ini tetap sempurna kandungan dari hadis itu. Terus. Sampai yang disebutkan dan dihapus itu menduduki kedudukan dua khobar. Nah artinya misalnya hadis itu hadis panjang sebenarnya. Tapi potongan awal dengan potongan kedua itu seperti dua khobar. Seperti dua khobar. Tahu dua khobar tak? Dua hadits yang bisa dipisahkan. Dua hadits yang bisa dipisahkan. Iya. Adapun kalau tidak bisa dipisahkan, tidak boleh kita ringkas. Tidak boleh kita ringkas. Atau apa yang telah dia menyebutkannya itu menunjukkan di atas apa yang dihapusnya. Atau yang dia sebutkan itu sudah mewakili yang dia hapuskan. Tidak apa-apa. Berbeda dengan orang jahil karena sesungguhnya dia kadang menghapus apa yang berhubungan dengannya. Seperti meninggalkan istisna. Ini dia. Kalau orang bodoh tidak tahu. Ya, dia akan menghapus kadang sesuatu yang ada hubungannya dengan sebelumnya. Seperti misalnya dia hapus apa? Istisna, pengecualian. Dia hapus pengecualian. Padahal kan namanya istisna itu tidak boleh dihapus dalam hadis. Kan itu terkait dengan kandungan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah umum, setelahnya didatangkan apa? Pengecualian. Ya kan begitu? Setelahnya didatangkan pengecualian. Wa amma riwayatu bima'na fal khilafu fiha syahirun wal aksaru ala jawazil aidon. Maka adapun periwayatan dengan makna, maka perselisihan padanya itu terkenal. Boleh nggak meriwayatkan dengan makna? Kalau ini perselisihan terkenal. Dan kebanyakannya itu membolehkannya juga. Tapi kebanyakannya adalah membolehkan juga meriwayatkan dengan makna. Terus? Wa min aqwa hujajihim al-ijma'u ala jawazi syarhi syar'iyyati lil ajami syari'ati lil ajami bilisanihim lil arifi bihi. Fa idza jaza al-ibdalu bi lughatin ukhra fa jawazuhu bi lughatil arabiyyah aula. Masya Allah.
Dan dari yang paling kuat dari hujah-hujah mereka, Apa dalil paling kuat bahwa boleh meriwayatkan hadis dengan makna? mereka bersepakat di atas bolehnya mensyarah syariat untuk orang ajam dengan lisan-lisan mereka. Untuk orang yang Tapi untuk orang yang mengetahui dengannya itu dia, ada syaratnya, ada syaratnya. Ini harus kita ambil. Apa hujah mereka bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna? Hujah mereka paling kuat adalah al-ijma', sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Bolehnya menjelaskan syariat untuk orang ajam. Maksudnya kita berkhutbah dengan bahasa ajam misalnya. Kita ceramah dengan bahasa ajam, non Arab. Bolehnya menjelaskan syariat dengan bahasa ajam dengan lisan mereka. Dengan lisannya ajam. Kita lagi ceramah dengan orang ajam, kita bahasa ajam. Ini sepakat, tidak ada silang pendapat. Tapi belum bilang lil arif bih, bagi orang yang tahu lisan Arab. Nah, adapun orang mau jelaskan lisan Quran, hadis atau hadis meriwayatkan dengan makna, tapi dia tidak tahu bahasa Arab. Nah, itu syarat penting, itu koid penting namanya. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang paham, mengerti. Bagi orang yang tidak mengerti, tidak boleh. Tidak boleh dia pergi berceramah menjelaskan hadis, menjelaskan Quran, apalagi hadis diriwayatkan dengan makna, padahal dia bukan orang Arab. Dan tidak tahu bahasa Arab. Tidak boleh. Terus? Maka apabila ibadal boleh dengan bahasa lain, maka bolehnya dengan bahasa Arab itu lebih utama. Kalau bahasa lain saja boleh, apalagi dengan bahasa Arab, mimbabi aula. Wakila innama yajuzu fil mufradati dunal murakkabat. Dan dikatakan tiada lain boleh pada mufradat dan tidak pada murakkabat. Nah, ada yang mengatakan boleh pada mufradat, kosakatanya, tapi tidak boleh pada yang murakkabat, kalimat yang bersusun. Wakila innama yajuzu liman yastakhsirul lafzu yastahdirul lafzu yatamakkana minat tasarrufi fihi. Dan dikatakan pendapat ketiga. Dan pendapat yang lain dikatakan dan tidak dikatakan boleh pada orang yang menghadirkan dengan lafaz agar dia kokoh berpaling padanya. Agar mampu dia mengatur darinya, padanya. Jadi harus dia orang yang bisa menghadirkan itu lafaz. Supaya bisa dia tahu. Bisa dia tasarruf, bisa dia ubah. Itu yang tasarruf. Bisa dia ubah padanya, kan dia tahu lafaznya. Hadir lafaznya. Wakila innama yajuzu liman kana yahfazul hadisa fanasiya lafzahu wa baqiya ma'nahu murtasaman fi dhihnihi falahu an yarwiyahu bil ma'na limaslahati tahsilil hukmi minhu khilafi man kana muhtasiran lilafzihi muhtahdiran lilafzihi. Dan dikatakan maka tiada lain dia boleh daripada orang yang menghafalkan hadis akan tetapi dia lupa lafaznya. Nah, ada yang mengatakan boleh meriwayatkan dengan makna bagi orang yang hafal itu hadis. Tapi dia lupa. Dia lupa saat dia mau sampaikan. Paham kan? Maka boleh meriwayatkan dengan makna. Terus apa dan tetap maknanya yang tergambar pada pikirannya. Maknanya itu hadis ada di pikirannya, ada. Cuman untuk melafadzkan persis dengan yang dia hafal, lagi tidak bisa sekarang dihadirkan. Lagi tidak mau keluar. Maka boleh meriwayatkan dengan apa? Makna. Ini pendapat. Maka boleh baginya meriwayatkan dengan makna untuk maslahat mendapatkan hukum darinya. Kan begitu. Daripada dia tunggu lafaz, orang tidak tahu hukum. Orang tidak tahu hukum. Sementara orang sudah butuhkan. Maka boleh sampaikan dengan apa? Makna. Yang penting hukum itu tercapai. Berbeda dengan orang yang menghadirkan dengan lafaznya. Beda dengan orang yang bisa menghadirkan lafaz. Kalau orang menghadirkan lafaz, harus dengan lafaz. Jangan meriwayatkan dengan apa? Makna. Wa jami'u ma taqaddama yata'allaqu bil jawazi wa adamihi. Dan seluruh yang telah berlalu itu berkaitan dengan bolehnya atau tidak bolehnya. Wala syakka annal aula iradul hadisi bil alfazihi duna tasarrufi fihi. Dan tidak diragukan bahwasanya yang lebih utama itu mendatangkan hadis dengan lafaznya tidak berpaling padanya. Tidak berubah. Tidak berubah padanya. Paham tak? Jadi semua yang telah lewat itu boleh atau tidak? Begitu saja. Dari pendapat-pendapat yang ada mengatakan boleh. Paham kan? Ada mengatakan boleh pada mufradat, bukan pada murakkabat. Ada yang mengatakan boleh bagi orang yang menghafal hadis kemudian dia lupa. Paham kan? Semua itu terkait dengan boleh atau tidaknya.
Tentunya tidak diragukan, yang lebih utama adalah kita mendatangkan hadis dengan lafadznya tanpa diubah tanpa diubah padanya. Ya kan? Itu sudah keluar dari khilaf. Qala al-Qadi Iyad bagi saddu babir riwayati bil ma'na li'alla yatasallatu man la yuhsinu mimman yazunnu annahu yuhsin. Hmm. Dan Al-Qadi Al-Iyad berkata Al-Qadiyat. Al-Qadi berkata sepantasnya dia menutup pintu periwayatan dengan makna. Artinya kalau Qadiyat bilang sepantasnya tidak dibolehkan meriwayatkan dengan makna. Kenapa? Ini dia. Agar tidak salah orang yang tidak bagus dari orang-orang yang menyangka bahwasanya dia itu bagus. Li'alla yatasallat, agar supaya tidak masuk. Man la yuhsin, orang yang tidak bagus. Tidak bisa ini, bukan alim. Bukan orang yang tahu bahasanya. Nah, agar dia tidak masuk dari orang yang menyangka bahwa dia bagus. Kan sebagian orang begitu. Bahasanya kita orang Makassar, tale-talekam begitu. Yeah. Sebenarnya dia ini tidak bisa. Tapi dia menganggap dirinya apa? Bisa. Akhirnya dia pergi meriwayatkan dengan apa? Makna karena menganggap dirinya apa? Bisa. Itu dia. Padahal dia bukan orang yang bisa. Makanya ditutup lebih bagus. Ditutup lebih bagus. Itu kata Al-Qadi. Iya, jangan sampai itu nanti mengantarkan orang yang tidak pandai di situ memasukkan diri. Iya, maka lebih hati-hati adalah tidak meriwayatkan dengan makna. Kama waqa li katsirin minar ruwati qadiman wa haditsan. Wallahu muwaffiq. Sebagaimana telah terjadi pada kebanyakan pada rawi terdahulu dan sekarang. Wallahu muwaffiq. Alhamdulillah. Nah, sampai situ dulu. Berarti dari sini selesai. Berarti dari sini selesai dari yang terkait dengan yang masalah ya at-ta'n fil rawi, belum cuma ikutkan sedikit. At-ta'n fil rawi. Kadang itu dengan kadib, tuhmah, fuhsh golatih, goplatih, fiske, wahmi, mukhalafati. Ini yang paling panjang yang belum jelaskan, mukhalafah. Iya, mukhalafah au jahalati atau bid'ahnya atau su hifdhihi. Ya mukhalafah ini yang belum paling panjang. Terakhir itu. Kalau mukhalafahnya dengan merubah siyak, itu dibilang mudraj. Sanad. Ya, kalau dengan damaj, mauquf, marfu, sama juga tapi mudraj, matan. Ini semua mukhalafah. Atau takdim, takhir. Itu namanya maklub. Mukhalafah juga. Atau biziyadat rawin. Maka ini juga namanya mukhalafah. Atau biibdalin la murajjih fal muttarib. Ini juga mukhalafah. Atau setelah itu tagyir ma'baqo siyak. Iya, tagyir bisa harokat, bisa titik. Bisa harokat, bisa titik. Kalau titiknya musahaf, kalau harokatnya muharraf. Iya, kemudian belum bicara lah tadi itu sengaja merubah lafaz. Sengaja merubah lafaz. Iya, matan dengan mengurangi atau dengan mengganti muradifnya boleh kalau untuk alim. Setelah itu belum bicara lah jauh. Bolehnya itu di syarah. Bolehnya itu di syarah. Iya, pertama dengan meringkas. Kedua dengan meriwayatkan dengan makna. Itu yang belum bicarakan tadi. Dengan ini nanti sudah selesai masalah itu. Setelah itu belum akan berpindah lagi ke makna hadits. Ke makna hadits. Baru nanti kembali lagi berbicara tentang al-jahalah. Iya kan belum. Al-jahalah sama bid'ah belum. Ini semua masih apa? Mukhalafah. Ini masih mukhalafah. Iya, karena setelah mukhalafah masih ada jahalah, masih ada bid'ah, masih ada hifdz. Masih ada hifdz. Semuanya masih ta'an pada rawi, tapi masih sekarang adalah mukhalafah. Nanti mukhalafahnya juga boleh orang mengganti lafaz atau mengganti makna tadi. Ia meriwayatkan dengan makna, itu ada lagi syaratnya. Ada lagi syaratnya. Iya, nanti kita ambil lagi itu besok. Fadhal San. Yang pertama yang syarat mazid fi muttasil asani. Bukan terjadi dengan tasrih dengan mendengar. Jika tidak, kapan dia pakai mu'an itu tarojahat ziyadah. Artinya jika tidak tasrih dengan sama. Nah, jika dia tidak tasrih dengan sama, maka kapan dia mu'an'ana misalnya, maka tarojjahati ziyadah. Maka lebih roji tambahan. Artinya siapapun yang menambah. Nah,
Misalnya ada orang dia menambah. Dia tasri bis sama. Dia tasri bis sama. Sementara yang tidak menambah, tidak tasri bis sama. Berarti lebih roji tambahan. Ada orang menambah. Dah? Yang menambah tasri bis sama. Yang tidak menambah, mu'an'an. Pakai an. Mana yang lebih roji? Yang menambah. Paham tak? Iya enggak? Kan tambahan dalam sanad. Tambah dalam sanad. Sanad ini yang kita bicarakan. Ada orang dalam sanad dia tambah. Dia kurangi. Tidak tambah sebenarnya. Tidak ada penambahan sanadnya. Paham tak? Tapi di mata ada tambahan yang ditambah hadis. Tapi dia tasribis sama. Sanadnya kurang daripada yang dia tambah sanadnya. Paham kan? Mana yang kita rojikan? Ya, yang kurang sanadnya. Tapi dia tasri bisa sama. Nah, iya artinya mana lebih kita kuatkan? Hadits mu'an'an sama tasri bisa sama? Begitu. Intinya tasri bisa sama. Nah? Kemarin bedanya mudrot matan sama sanad itu gimana? Mudrot mata kan dia tambahkan rawi. Nah, dia tambahkan rawi. Mudrot matan berarti dia tambahkan dalam matan. Oleh si rawi. Si rawi menambahkan matan yang bukan dari ucapan Nabi. Kalau yang sanad itu dia gabungkan beberapa. Iya. Jadi banyak sanad ini hadits. Nah, banyak sanad ini hadits. Kemudian digabung semua sanad ini dalam satu periwayatan. Berarti dia mudrot. Dia gabung sanadnya. Dah pada satu sanad. Tanpa membedakan yang riwayat hadisnya setelahnya. Dia tidak bilang dalam riwayat si fulan ini yang ini. Ini tidak ada dalam riwayat si fulan. Tanda? Biasa orang bilang muttafaqun alaih walafdulil Bukhari. Berarti itu dia bedakan. Tak? Dia muttafaqun alaih disepakati secara umum tapi lafaz ini punya Bukhari. Supaya tidak dianggap nanti apa? Kalau dia tidak kasih keterangan di situ berarti dia mudrot. Dia gabungkan itu Bukhari Muslim dengan satu sanad. Anda? Subhanak, hendik sudah lain.